Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali memperjumpakan kita di majlisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di majlis kita membaca sejarahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di majlis di mana kita memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di majlis di mana kita ingin mengenalkan diri kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah untuk putaran ini ya, kita berada masuk di bulan yang mulia, bulan yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala pilih bulan ini untuk menjadi satu catatan hebat di dalam sejarah. Sebagaimana kita tahu, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kalau bukan karena engkau, wahai Muhammad, ma khalaqtul aflak, aku tidak ciptakan alam semesta. Dan kalau tujuannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam penciptaan, Allah Subhanahu wa taala dari awal, mulai Nabiullah Adam alaihissalam dan seterusnya, setiap masa itu menunggu kapan manusia yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disebut sebagai Nabi yang paling mulia, yang disebut sebagai kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disebut makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang terbaik, itu setiap masa menunggu-nunggu datangnya. Mulai masanya Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, sampai Nabi Musa itu berharap untuk menjadi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya masa itu adalah masa yang ditunggu, dan di setiap masa mengharapkan bahwa lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam di masanya. Mereka itu berharap bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir di masa ini, tapi tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala pilih di waktu yang sudah menjadi ketetapannya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, di bulan Rabiul Awal, di tahun gajah, untuk lahir seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang termulia dari seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang terindah dari seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disebut al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Maka saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh, Allah Subhanahu wa ta'ala disebutkan di situ mengucapkan pakai kalimat lam dan qad. Lam itu berarti taukid, sungguh. Qad itu juga berarti sungguh. Berarti sungguhnya dua kali Allah mengatakan, sungguh, sungguh. Ja'akum, telah datang kepada kalian. Yang ditunggu-tunggu ini sudah telah datang. Lakum, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi kalian. Bagi siapa? Bagi kalian. Bagi mulai orang-orang yang hidup di masanya Nabi SAW dan sampai kita saat ini. Allah pilih kita sebagai orang-orang yang menjadi bagiannya Nabi Muhammad SAW. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan Nabi Muhammad SAW adalah bagian kita. Dan kita pun juga termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, "Tsumma awrasna hadzal kitab alladzi istafainahu min ibadina." Aku telah pilih, turunkan ini Alkitab Al-Quran kepada hamba-hamba istafaina,
yang telah aku pilih, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, min ibadina, dari sekian hamba-hamba. Jadi kita ini sudah dipilih sama Allah Subhanahu wa ta'ala untuk jadi bagian dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita pun memiliki bagian yang besar, yaitu bagian kita adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap masa menunggu. Begitu pula disebutkan, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah memilih juga. Bukan hanya manusia yang menjadi umatnya yang dipilih, tapi siapa yang menjadi orang tuanya Nabi juga dipilih. Maka Nabi SAW mengatakan, aku ini yang termulia dari yang termulia. Ayah-ayahnya yang terbaik dari semua ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala dipilih sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari anak turun Adam dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi Ibrahim dan anak turunnya. Dari Nabiullah Ibrahim dan anak turunnya yang dipilih adalah Nabiullah Ismail alaihissalam. Sampai di keturunan Quraisy, sampai di keturunan Bani Hasyim, Bani Muthalib, dan yang terpilih lagi adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Maulid disebutkan yang tadi kita baca, fama min sulbin dhammah illa wa tammat alaihi minallahi ni'mah. Tidak ada sulbi yang di situ ditempatkan Nabi Muhammad SAW, yang artinya anak ayahnya Nabi SAW, yang menjadi ayahnya. Turun makanan juga. Nanti dulu ya. Nanti makannya ya. Isi cerita Nabi Muhammad kok makan. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi orang tuanya Nabi ini, dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala illa wa tammat alaihi minallahi ni'mah, terkecuali disempurnakan kenikmatannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang menjadi ayah-ayahnya Nabi. Ayahnya kemudian menikah, pindah ke sulbi, ibu pindah lagi ke anaknya, terus seperti itu dari mulai Adam. Min sulbi Adam wa Nuhin wa Ibrahim, terus itu. Maka dikatakan ya, ketika Nabi Allah Adam itu manusia, para malaikat diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Allah Adam. Kenapa? Karena di dalam diri Nabi Allah Adam alaihissalam, di dalam sulbinya ada cahaya Nabi besar Muhammad. Bahkan ketika Nabi Allah Nuh ya diselamatkan dari banjir bandang, kenapa? Karena di situ ada, di sulbinya ada cahaya Nabi besar Muhammad. Nabi Ibrahim selamat dari api, kenapa? Karena di situ ada cahayanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi ayah-ayahnya Nabi SAW. Sahabat Nabi mengatakan, tidak ada daripada aku, ya orang tuaku, terkecuali di dalam pernikahan yang sah. Jadi orang tuanya Nabi sampai Nabi Adam semua di dalam pernikahan yang sah. Kalau sudah di dalam pernikahan yang sah, berarti di dalam agama yang sah. Agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa taqallubaka fis sajidin. Wahai Nabi Muhammad SAW, engkau berpindah-pindah dari semua orang yang semuanya sujud kepada Allah. Jadi ayahnya Nabi sampai Nabi Adam semua adalah orang-orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap mereka mendapatkan cahaya itu, ya, dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam diri mereka, mereka menjadi seseorang yang bersinar, mereka menjadi seseorang yang menjadi pemimpin di masanya, dan mereka menjadi orang-orang yang sangat tampan. Jadi semua ayah-ayahnya Nabi semua adalah orang-orang yang tampan. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mau sempurnakan. Ini mau jadi orang tuanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka dikatakan oleh Al-Habib Ali, liyatasharrafa bihi mawdinu istiqrarihi wa mawdi'u khurujihi. Jadi bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam tampan karena orang tuanya tampan, bukan. Kebalik. Tapi mereka menjadi tampan, liyatasharrafa bihi mawdinu istiqrarihi wa mawdi'u khurujihi. Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala ini muliakan karena mereka menjadi tempatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi karena Nabi SAW, mereka orang tuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi SAW, kalau orang tuanya sudah seperti itu, bagaimana nabinya? Ini yang mereka semua mendapat kemuliaan karena sebab Nabi Muhammad SAW. Dan bagaimana dengan nabinya? Kata Habib Ali, "Famadha yu'ribul qawlu an wasfin yu'jizul wasifin aw yudrikul fahmu ma'na dhatin jannat an yakuna laha fi wasfiha musyahrikun aw qarib." Kata Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, mau apa lagi? Mana bisa? Mau berbicara apa? Mau disifati dengan sifat seperti apa? Yang kalau orang-orang yang memang mereka adalah ahli untuk mensifati, mereka yujiz, mereka tidak mampu, mereka putus asa untuk mensifati Nabi Muhammad. Kayak orang yang melihat ada tembok yang sangat tinggi, kemudian dia ingin bisa meloncatinya, tapi dia cuma hanya bisa loncat sedikit saja, padahal keinginannya untuk meloncat di tempat yang tinggi. Mereka putus asa, tidak mungkin bisa, loncatannya pendek. Seperti itu. Orang yang mau mensifati Nabi SAW itu ingin mensifati Nabi, tapi mereka putus asa sudah, tidak bisa. Sampai Al-Imam Busiri, Imam Busiri itu yang mengarang Burdah. Sering baca Burdah? Kitab Burdah. Al-Imam Busiri itu adalah ulama besar. Imam Busiri itu adalah seorang ulama yang menebarkan Islam dengan debat, dengan perdebatan, dengan berbuka dialog kepada orang-orang yang non-muslim. Jadi buka dialog, ya kemudian orang-orang muslim, orang-orang yang non-muslim saat itu langsung masuk Islam karena sebab pintarnya itu Imam Busiri. Ya, kalau mungkin di zaman lalu-lalu ada kita Ahmad Dedan, ya, betul ya, dari mana India apa mana itu, ya, Pakistan, ya, betul ya. Seperti itu Al-Imam Busiri, dan memang pintar sekali di dalam ilmu, setiap ilmu, bidang ilmu. Ketika satu saat beliau itu sakit apa? Sakit stroke, nggak bisa jalan. Beliau mengatakan, saya mau memuji Nabi SAW, mengarang pujian untuk Nabi SAW dengan harapan saya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam salah satu pujian disebutkan Madihul Mustafa Yasfis Saqamah. Memuji Nabi SAW itu menyembuhkan penyakit. Kalau mau sembuh penyakitnya, banyak-banyak muji Nabi SAW. Jadi Imam Al-Busiri, ya, kemudian menulis itu daripada burdahnya. Sampai setelah begitu selesai, malamnya berjumpa dengan Nabi SAW, kemudian diberikan burdah. Burdah itu seperti selimut atau ridha, ya, diselimuti oleh Nabi SAW, maka disebutkan gosidahnya adalah gosidah burdah. Kenapa? Diselimuti oleh Nabi SAW, langsung bangun dari tidurnya, dia tidak sadar lari keluar jalan. Padahal ini tidak bisa jalan lumpuh. Tidak sadar langsung keluar lari bisa jalan dan sembuh. Itu Imam Al-Busiri. Maka dikatakan kalau orang mau banyak hajat, banyak-banyak baca burdah, supaya dikabulkan hajatnya. Nah itu ketika Imam Busiri di tengah-tengah menulis, beliau mengatakan famablaghul ilmi fihi annahu bashar. Puncak pengetahuanku bahwa Nabi SAW basyarun, manusia. Tidak bisa lanjutkan lagi. Ya seperti tadi, putus asa sudah. Terus apa? Mau dilanjutkan dengan apa ini? Puncak pengetahuannya dari Nabi SAW adalah manusia, tapi tidak bisa lanjutkan. Sampai akhirnya tertidur, ya. Di mimpinya berjumpa dengan Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, wa annahu khairul khalqillahi kullihi. Lanjutkan. Wa annahu, bahwa sesungguhnya Nabi SAW khairu khalqillahi kullihi, sebaik-baik manusia, sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruh ciptaan Allah yang terbaik adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, kalau wajahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana semuanya indah. Ya, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan adalah cahaya yang terang benderang.
Kalau Nabi SAW itu datang masuk ke dalam masjid, semua sahabat mundur. Dia tidak berani. Lihat Nabi SAW tidak berani. Kecuali dua sahabat yang berani lihat Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar. Berani lihat Nabi SAW, mengangkat kepalanya kepada Nabi SAW. Nabi senyum kepada Sayyidina Abu Bakar, kepada Sayyidina Umar, dan Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar juga kembali bersenyum kepada Nabi SAW. Dan Nabi SAW adalah orang yang paling banyak senyum, paling banyak senyum. Selalu dilihat senyumnya Nabi SAW. Sampai para sahabat itu ketika Nabi SAW wafat, mereka mengatakan, sungguh aku terbayang-bayang dengan senyuman terakhirnya Nabi SAW. Karena Nabi SAW saat itu sedang sakit, diperintahkan Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi imam. Diriwayatkan Nabi SAW membuka daripada gorden rumahnya atau pintu rumahnya itu, melihat sahabat-sahabat, dan Nabi SAW tersenyum kepada para sahabat. Bahkan kalau masalah cahaya, yang memiliki bukan Nabi SAW, bukan hanya Nabi SAW, tapi para sahabatnya itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemuliaan itu. Kalau mau masalah cahaya, keindahan, yang diberikan juga para sahabatnya Nabi, karena dekat dengan Nabi mereka dapat kemuliaan itu. Salah satunya adalah sahabat Sayyidina Usaid bin Hudair sama sahabat Ubad bin Bishr. Itu pada suatu malam mereka berdua duduk bersama Nabi SAW di rumahnya Nabi. Nikmatnya seperti apa itu? Duduk bertiga, hanya bertiga sama Nabi SAW. Sahabat Ubad sama sahabat Usaid. Mereka ini setelah duduk bersama Nabi SAW, saat itu malam yang sangat gelap, keluar dari rumahnya Nabi SAW, mereka berdua berjalan pakai tongkat. Kalau orang itu sudah usia 40 tahun disunahkan pakai tongkat. Nabi SAW pakai tongkat di usia 40 tahun disunahkan. Kenapa? Supaya tidak terlalu berat membawa beban ini kakinya. Jadi kakinya bisa sehat sampai tua. Jadi pakai tongkat. Ada tambahan untuk mengangkat bebannya, bukan hanya dua kaki tapi tambah satu lagi tongkat. Kalau sudah 40 tahun sunnah pakai, supaya kakinya nanti sampai tua bisa kuat. Nabi SAW, sahabat Nabi dua ini keluar dari rumahnya Nabi SAW pakai tongkat. Karena saat itu gelap yang luar biasa, Kalau zaman dulu cahayanya malam cuman cahaya bulan, Ini kita ada pada pengen pakai tongkat semua, langsung sudah rencana beli. Ceramahnya belum selesai, sudah rencana beli. Mau beli di mana? Nah, saya mau satu. Kemudian, dua sahabat ini keluar dari rumahnya Nabi SAW. Dulu cahayanya cuma bulan. Saat itu mungkin di akhir atau ayam usut, di hari gelap, tidak ada bulan, sangat gelap. Keluar itu mereka berdua, di tongkatnya mengeluarkan cahaya. Salah satu, antara Usaid atau antara Ubad. Antara salah satunya di tongkatnya itu bercahaya. Sampai di pertengahan perjalanan mereka harus terpisah. Yang Usaid harus kembali ke rumahnya, juga yang Ubad harus kembali ke rumahnya. Berpisah jalan, saat itu kedua tongkat masing-masingnya bercahaya. Jadi penerangan zaman dulu ini, tongkatnya bercahaya. Itu sahabatnya Nabi SAW. Dan bagaimana Nabi? Ada lagi sahabat Nabi SAW yang bernama Tufail. Sahabat Nabi bernama Tufail ini, beliau masuk Islam dan kemudian mau mengajak kaumnya untuk masuk Islam. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya untuk mengajak orang-orang masuk Islam, dan kemudian berikan satu saya pertanda supaya orang-orang ini bisa tertarik masuk Islam. Maka Nabi SAW berdoa, Allahumma nawwirhu, ya Allah,
cahaya, berikan cahaya kepadanya, cahayai dia. Maka saat itu timbul cahaya baina ainaihi, ya. Di antara dua matanya itu ada cahaya yang bersinar, ya. Ada cahaya yang bersinar karena sebab doanya Nabi SAW. Untuk supaya apa? Supaya jadi ayat pertanda nanti orang-orang yang lain bisa masuk Islam. Tapi setelah sampai di kaumnya, ya, Tufail ini doa, takut, ya Allah, saya takut, ya, tanda ini menjadi justru malah jadi bumerang kepada saya. Artinya orang-orang nanti jadi berbicara buruk, ya. Manusia biasa bercahaya di wajahnya, ya, di antara kedua matanya. Maka ya Allah, pindahlah, katanya. Maka sama Allah Subhanahu wa ta'ala dipindahkan itu cahaya yang ada di wajahnya, dipindahkan ke tongkatnya, ya, ke tongkatnya. Jadi tongkatnya yang bercahaya. Aslinya di mana? Di wajah. Itu sahabatnya Nabi SAW. Ada bagaimana nabinya Sallallahu alaihi wasallam. Mablagul ilmi annahu basyarun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Nabi SAW ada yang terbaik dari seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan Nabi Sallallahu alaihi wasallam yang terbaik? Ya, supaya kita tidak berpaling dari Nabi SAW. Kalau sudah yang terbaik itu Nabi, buat apa kita mandang yang lain? Kalau yang terbaik adalah akhlaknya Nabi, kenapa kita harus tiru akhlaknya yang lain? Orang itu harus berakhlak. Jadi kalau ada orang yang bermaksiat di sana, ya jangan ditegur, diamkan saja, biarkan dia, silahkan dia bermaksiat, silahkan Anda berbuat taat. Apa Nabi seperti itu? Apa Nabi seperti itu? Ada maksiat, silahkan Anda maksiat, monggo, foto. Saya tak bertaat-taat sendiri, Anda maksiatlah. Apa seperti itu Nabi? Nah, berarti bagaimana? Akhlak yang baik yang seperti apa? Ya menegur dengan cara yang baik, dengan caranya Nabi SAW. Menegur, kalau bisa ditegur dengan lisan, kalau bisa dengan tangan, dengan perbuatan. Kalau tidak bisa bagaimana? Doakan. Jangan Anda ridho dengan kemaksiatan kepada Allah. Di sana ada kemaksiatan, ya, berarti Anda membiarkan orang itu untuk masuk ke dalam nerakanya Allah. Anda orang baik. Kalau ada orang mau jatuh ke dalam jurang, terus Anda biarkan, Anda orang baik, Anda berakhlak. Atau malah ada orang yang mau masuk jurang, Anda jorokkan. Bapak no, bisa terserah. Yang belum mau. Apa baik seperti itu? Tidak. Kenapa Nabi SAW itu sangat berjuang, perang. Nabi bertetesan lumuran darah. Buat apa Nabi SAW? Supaya orang-orang ini masuk Islam, selamat. Nabi berjuang untuk orang-orang ini selamat, ya. Dan itu perjuangannya Nabi SAW. Wa ahalla ummatahu fi hirzi millatihi. Setelahnya, ahalla ummatahu, dihalalkan umatnya untuk menjaga agamanya. Setelah Nabi SAW, siapa yang selanjutnya berjuang untuk umat ini menjadi baik, untuk umat ini semuanya selamat? Siapa yang berjuang, yang menjadi pewarisnya Nabi? Ya kita sebagai umatnya. Maka daripada itu kita punya tugas, ya. Kita punya tugas. Semua kita masing-masing kita punya tugas untuk paling tidak membawa diri kita sendiri untuk selamat, atau membawa keluarga kita untuk selamat, atau membawa orang-orang di sekitar kita untuk selamat. Dengan apa? Dengan memberikan contoh caranya Nabi SAW, akhlaknya Nabi SAW, kehidupannya Nabi SAW. Fa insyaallah itu yang akan menjadi sebab kita semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.